Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pailin, biasa dipanggil Pai. Saat ini saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Kampus B Tegal Danas, Cikarang, Jawa Barat. Pada kesempatan ini atau tujuan pembuatan video ini adalah untuk kebutuhan ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Dr. Son Haji SAG MM. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah atau prosedur untuk dapat mengembangkan media pembelajaran digital terutama di lingkungan kampus. Jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah yaitu kita lakukan analisa kebutuhan. Jadi ada beberapa poin di analisa kebutuhan ini, yaitu umur, sosial, budaya, gaya belajar, pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Jadi umur ini di sini adalah untuk mengetahui kebutuhan dari siswa. Jadi tujuan pembelajar ini kita tahu usianya kan untuk anak-anak kuliah ya. Jadi media pembelajaran yang kita akan buat tentu akan berbeda dengan media pembelajaran untuk anak SMA maupun anak SMP ataupun anak SD. Lalu lingkungan sosial juga tentu akan berbeda dengan lingkungan pembelajaran di lingkungan lain. Lalu yang kedua adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Setelah kita melakukan analisa kebutuhan, langkah yang kedua adalah menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas dapat membantu menentukan media pembelajaran yang tepat. Tujuan pembelajaran harus jelas dan dapat diukur. Lalu langkah yang ketiga adalah menyusun prototipe media pembelajaran yang kita ingin kembangkan. Jadi prototipe adalah media yang dibuat pertama kali. Jadi setelah kita melakukan validasi di awal analisis kebutuhan tadi, kemudian tujuan juga kita udah susun. Langkah ketiga adalah membuat prototipe. Nah, langkah keempat adalah validasi ahli. Saran dan ahli tersebut digunakan sebagai masukan agar media yang dibuat semakin sempurna. Validasi bisa dilakukan berulang-ulang untuk meminimalisir kekurangan. Lalu langkah yang kelima adalah melakukan uji coba. Jadi dari prototipe yang udah kita buat di awal tadi, kemudian udah divalidasi oleh ahli. Kelima adalah melakukan uji coba. Jadi media yang sudah divalidasi perlu diuji cobakan untuk melihat efektivitas dan kesesuaian dalam pembelajaran. Kadang apa yang dikonsepkan penulis dan para ahli belum tentu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah, yang terakhir atau yang keenam adalah melakukan evaluasi dan revisi. Ketika dilakukan uji coba, sekaligus dilakukan evaluasi, hal yang belum tepat diperbaiki sehingga diperoleh sebuah media pembelajaran yang baik. Jadi ada 6 langkah tadi. Yang pertama adalah kita analisis kebutuhan, kemudian kita tentukan tujuannya, kita buat prototipenya, lalu kita juga melakukan validasi dengan para ahli, kemudian kita uji coba, lalu setelah kita uji coba kita lakukan evaluasi dan revisi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.